Halo para kalong malam yang belum tidur, selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami temanku saat tinggal di rumah kos area Jakarta. Kisah ini merupakan sambungan dari cerita sebelumnya. Tapi jika kalian berkenan, mungkin bisa buka video yang lain yang ada di channel ini. Kadang, logika manusia masih berlawanan dengan realita yang kita hadapi, terutama apabila realita yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pikiran manusia masih mencoba untuk menolak menerima kenyataan, walau lubuk hati yang paling dalam sebenarnya mengakui bahwa pengalaman mistis yang dialami ini nyata. Begitulah aku yang dulu. Entah kenapa, sejak mengalami gangguan mistis ini, rasa penasaran bercampur takut menyeruak. Kalau pas siang, seru aja. Bisa jadi bahan obrolan. Apalagi kalau ngobrolnya sama orang yang pernah mengalami juga. Dulu, yang biasanya cuma dengerin, sekarang bisa nimpalin karena mengalami sendiri. Tapi, kalau sudah malam tiba, udah bukan rasa penasaran lagi yang muncul. Yang ada malah rasa takut dan ngeri aja. Cuma aku berusaha berani dan selalu meyakinkan diriku bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna. Mereka ini derajatnya lebih rendah dari kita. Aku kadang berpikir, mungkin karena kita derajatnya lebih tinggi dari mereka, mereka ini cuma beraninya ganggu aku saat aku sedang lengah, yakni pas sedang tidur. Kadang jengkel, gusar, takut, dan cemas bercampur aduk kalau sudah mau tidur. Sehingga aku putuskan untuk mengajak salah satu kenalan yang punya indera keenam untuk melihat isi di dalam rumah tersebut. Aku jujur tidak begitu percaya dengan dukun atau paranormal. Takut dikebuli dan malah entar diacarain ini itu, malah nambah biaya. Makanya aku ajak salah satu kenalan karena selain gratis, juga faktor kepercayaan. Kalau dia yang ngomong, aku lebih percaya. Dan lumayan hitung-hitung ada teman ngobrol sembari menunggu adikku pulang. Ya, malam itu aku mengajak salah satu kenalanku yang memiliki indera keenam untuk menilik rumah kos dan khususnya melihat apa yang ada di dalam kamarku. Usai kejadian aku dipindah dari kasur oleh sosok genderuwo, ngeri dan tak habis pikir. Bagaimana bisa makhluk tak kasat mata memindahkan aku yang jelas-jelas memiliki raga? Bahkan, aku sempat menolak menerima dan berpikir mungkin aku lagi ngelindur pas tidur. Lanjutan obrolan kami di warkop malam itu. Oh ya, ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton atau yang belum mengerti episode ini, bisa ditonton di episode sebelumnya. Gue mau kasih tau lu, tapi ntar lu malah makin takut. Apaan? Jawabku. Malah dia bikin penasaran tapi setengah takut juga. Gimana sih tuh orang? Mau jawab tapi mancing rasa penasaran gue juga. Jadi apa nih bro? Tanyaku untuk menuntaskan penasaran yang mengendap di kalbu ini. Gue cuma takut kalau gue kasih tahu ke lu, ntar lu malah makin parno. Sebenarnya ini semua tergantung elunya juga sih. Lu berani dan biasa-biasa aja, lu nggak bakalan diganggu kok, jawab Wisnu. Yang namanya makhluk halus mah dimana-mana pasti ada. Cuma tergantung kita dan perilaku si jin tersebut juga, lanjut si Wisnu. Kurang lebih aku sederhanakan percakapanku dengan Wisnu malam itu seperti ini. Aku bilang ke Wisnu, jadi ini nih lokasi tempat kemarin gua melihat cahaya bola kuning yang melayang. Di sini pula adik gua pernah melihat genderuwo. Gak tau ya, kadang gue emang merasa di sudut kamar ini suka ada yang ngintipin gua kalau pas tidur. Kayak sosok perempuan gitu bro, sambil menunjuk foto sudut kamar gua yang ada di HP. Wisnu cuma menjawab, terus apa lagi? Dia cuma melihat foto sudut kamar yang ada di HP-ku. Aku pun melanjutkan lagi ceritaku.
Ya gitu Wisnu, seperti yang pernah gue ceritain sebelumnya. Gua kalau malam di sini rasanya tuh nggak nyaman banget. Bangun pagi badan malah capek semua. Dulu gue pernah ceritain kejadian mistis di kosanku ke dia. Kalau menurut penglihatan lu ini, kejadian yang semalam gua alami itu real nggak sih? Gue sambil menunjuk lokasi gue dipindah setan, dan gue ceritain juga tentang mimpi adik gue yang dipindah setan sama mimpi dia yang melihat gue dipindah setan. Wisnu cuma bisa ngangguk-ngangguk dan menarik napas panjang sembari melihat ke arah rumah kos dari warkop. Aku waktu itu udah nggak sabar pengen dapat jawaban dari sudut pandang orang yang punya indera keenam. Langsung saja, tanpa basa-basi, aku desek aja Wisnu biar cepet dapat jawaban. Jadi gimana bro? Apa menurut lu? Tiba-tiba dia bersuara yang memecah keheningan kala itu. Bro, minta minum dong, tenggorokan kering nih. Masa tamu nggak dijamu? Asli, pengen gua kemplang nih anak. Gue lagi serius malah dipawak. Setelah minum segelas es teh yang aku order, jadi gini bro, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, tempat lu ini hawanya negatif banget, dan penghuninya di sini banget negatif semua. Sebenarnya lu sih nggak perlu khawatir, kalau bangunan sudah ada aktivitas, tuh kadar negatifnya bisa berkurang, malah bisa jadi netral dengan sendirinya. Makhluk penunggu jin di sini jahat semua bro. Ini yang gue pengen wanti-wanti ke lu. Kalau ada kesempatan jahili manusia, mereka bakalan ngusilin lu. Apalagi kalau korbannya makin takut, makin senang mereka. Seolah mereka tuh ada kayak kebiasaan dan menunjukkan eksistensi mereka kalau mereka lebih kuat dari manusia. Kejadian yang semalam lu alami itu, bener bro, itu ulah makhluk halus. Makjlub hatiku pas dengarnya. Asli di situ saat aku dengar langsung dari analisa Wisnu, bulu kuduku langsung merinding semua. Kayak semilir, entah seolah ada makhluk tak kasat mata yang mengikutiku dan seolah membenarkan omongan Wisnu. Terus aku pun bertanya ke Wisnu. Asli waktu itu hatiku agak berkecamuk dan bergetar aja, saking mulai parno. Terus kemarin sosok apa ya yang ganggu gua? Wisnu pun menjawab, itu emang genderuwo. Tapi genderuwonya bukan dari kamar abang. Dia dari kamar sebelah kayaknya. Lu digangguin karena sosok ini marah ke lu. Gara-gara lu pasang daun kelor, terus lu isengin dia. Dia merasa lu kayak nantangin dia, sekaligus mau gangguin lu. Karena selama ini nggak bisa. Mumpung ada kesempatan, pas lu juga auranya semalam negatif, pas deh ketemu. Aku lalu teringat kembali aksiku sebelumnya. Aku pernah buang air rendaman daun kelor. Selain di dalam kamar, ku buang tuh air di sepanjang koridor depan kamar dan lempar sejumput garam kasar ke salah satu kamar kosong. Mungkin sosok dedemit ini marah ke aku. Aku pun bertanya, kok bisa bro? Kan udah dipasang pagar gaib sama daun kelor di pintu. Wisnu bilang, khasiatnya udah hilang, pagar gaibnya entah kenapa gua kurang tahu. Kalau feelingku sih, yaitu semenjak dinding kamarku dibobok buat pasang AC baru, sama mungkin harusnya aku pasang daun kelor di 4 penjuru kamar. Kalau cuma pasang satu di pintu kurang efek. Wisnu yang masih bingung menjawab perihal pertanyaanku. Lalu nggak lama terlihat dari kejauhan adikku juga sudah tiba di kamar kos. Ya sudah, Wisnu nggak tahu kenapa mengajakku kembali masuk ke dalam rumah kos. Kami segera membayar minuman yang kami pesan dan berjalan menyeberang menuju kos. Sesampainya di sana, Wisnu yang masih selingak-selinguk sepanjang koridor menuju kamar, lalu basa-basi sebentar ngobrol sama adikku. Nah, pas adikku sedang mandi, Wisnu mengatakan ke aku, intinya, lu nggak usah takut, lu tinggal di sini nggak apa-apa, nggak bakal diganggu.
Gua coba komunikasi sama penunggu di sini, terutama yang gendruwo ini. Kayaknya yang paling benci sama lu ya sosok ini. Aku pun bertanya ke Wisnu, kok dia bisa benci, kenapa ya? Padahal gua nggak pernah aneh-aneh di sini. Wisnu cuma diem terus menjamin mata sambil megang dada dia. Terus nggak nyampe 5 menitan, dia buka mata dan bilang, gua udah komunikasi ke penunggu bangunan ini. Gua minta lu nggak digangguin. Agak susah sama mereka. Mereka kayak nggak mau gitu. Tapi lu tenang aja. Udah gua ancam mereka, sama entar lu ikutin pesen gua. Jangan dibayangin si Wisnu bakal perang sama jin kayak di film-film ya. Emang si Wisnu pada saat posisi meditasi, dia cuma duduk bersila sambil memejamkan mata. Mungkin nggak nyampe 5 menitan. Pas dia udah selesai, aku sempat nanya. Cuma dia jawab gak banyak. Cuma ngertak nakut-nakutin mereka aja, begitu katanya. Wisnu bilang ke aku, sebenarnya indera keenam dia itu nggak tajam-tajam banget. Ya, bisa dibilang ilmunya masih newbie lah. Cuma dia ngingetin aku, dia sok berani aja ngertak mereka. Soalnya kalau kita berani ke mereka, malah merekanya yang segan sama kita. Nah, lanjut soal pertanyaan gendruwo, ini jawaban Wisnu ke aku. Soal si gendruwo, kenapa dia benci sama lu? Gara-gara lu nyaranin si penjaga kos di sini nggak ngasih sesajen. Itu yang bikin dia marah banget sama lu. Dia itu udah lama ngincar lu, cuma gara-gara ada pagar gaib, dia nggak bisa masuk. Wih, serem bener. Terus gua gimana nih? Gua nggak paham dunia kayak gini, bro. Lu abis ini ke pasar, beli garam kasar sama beli cermin kecil. Garamnya entar lu sebarin di kamar sama lu bagi 4 kantong. Terus kantong garamnya lu kasih di 4 sudut kamar. Terus khusus sudut kamar ini menunjuk tempat penampakan kemarin, lu rapiin dah. Jangan dijadiin tempat numpuk barang. Lu bersihin dan tiap malam wajib lu terangin lampu. Terus sama dia saranin pasang cermin kecil sekalian buat gua ngaca abis mandi. Gua jamin lu aman sentosa di sini. Aku langsung lega dan secara psikologis mengangkat mental yang udah down akibat kejadian semalam. Nggak pakai lama, setelah nganterin dia pulang ke rumah, aku langsung laksanakan anjuran temanku. Dan secara mental jadi berani dan lebih positif. Mungkin karena tersugesti kali ya sama omongan dia. Emang sih, sejak aku rapiin kamar dan lebih jaga kebersihan, suasana nyaman dan kayaknya secara mental memberi efek positif. Eits, tapi jangan kira ceritanya kelar sampai di sini. Masih banyak yang mau aku ceritain. Dan masih ada kejadian mistis yang aku alami hingga akhirnya terkuak kenapa The Demit di sini sering banget ganggu penghuni di sini. Next, aku mau cerita kejadian saat malam Jumat. Saat itu, aku dengar suara tangisan cewek dan suara nafas seperti suara babi gitu di kamar sebelah. Seperti apa kejadian yang dialami, nantikan kisahnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Aku hanya berbagi kisah seram nyata yang aku alami kepada kalian. Semoga kalian terhibur dengan kisah ini dan awas, siapa tahu mereka kini ada di belakang kalian.